Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Septi Rizkia, NIM 21402026, Prodi Perbankan Syariah, Pengantar Bisnis kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai rencana bisnis saya yang bertema rencana bisnis kuliner atau lebih tepatnya bisnis cilok. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar bisnis kelas C dengan dosen pengampu Ibu Erni Zulfa Arini STMM. Berikut video pemaparan saya. Enjoy for watching. Di mana gaya konsumtif masyarakat yang berkembang di Indonesia pada era sekarang itu sangat pesat. Lalu para pebisnis kuliner, salah satunya cilok, makanan yang digemari oleh masyarakat, itu menjadi salah satu peluang bisnis yang saya jalani, karena kan itu tadi banyak peminatnya, terus sudah menjadi makanan yang dicari-cari karena dengan harga yang murah dan kualitas yang baik. Untuk bisnis kuliner cilok ini masuk kategori ekonomi mikro, karena dalam bisnis ini kita bisa menganalisis cara pengambilan keputusan, lalu apa saja perilaku yang mempengaruhi penawaran dan permintaan barang dan jasa dalam bisnis yang kita jalani. Selanjutnya, dalam hal ini juga dapat menentukan harga barang yang kita jual dan lain sebagainya. Untuk tantangannya, bisnis ini sangat banyak. Yang pertama yaitu inovasi produk, di mana para pebisnis sudah kreativitasnya itu banyak sekali, di mana sudah memodifikasi cilok tersebut seperti ada isian dan lain-lain. Untuk pesaing, ada juga pesaing semakin banyak, di mana dalam satu tempat seperti tempat wisata itu banyak pebisnis yang sama dengan yang kita jalani. Lalu untuk teknologinya dan sumber daya manusia itu sendiri dalam menjalani bisnis itu. Baik, untuk cara mengatasi masalah tantangan yang ada, saya menggunakan etika bisnis, di mana etika bisnis merupakan tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat, yang harus dalam keadaan wajar dan sesuai norma serta etika yang berlaku. Lalu gaya etika bisnis dipengaruhi dengan gaya kepemimpinan, strategi individu yang disertai dengan tanggung jawab. Untuk etika bisnis itu juga harus dibarengi dengan tanggung jawab sosial perusahaan, atau biasanya disebut dengan CSR, bisa disebut dengan Corporate Social Responsibility. Merupakan suatu konsep atau tindakan yang dilakukan di dunia usaha atau industri sebagai rasa tanggung jawab. Tanggung jawab ini akan ditujukan untuk sosial maupun lingkungan sekitar. Untuk tanggung jawab yang akan saya lakukan di lingkungan sosial untuk bisnis saya, yaitu dengan cara mengadakan cooking class atau kelas masak yang mengangkat pembuatan kuliner selain cilok saja, seperti ada roti, lalu untuk catering biasanya. Lalu dengan tujuan saya mengadakan hal tersebut supaya
anak-anak atau orang-orang dewasa seperti khususnya ibu-ibu dapat menyalurkan bakat masak mereka, tidak dipendam sendiri atau hanya omongan saja. Untuk bisnis yang saya jalani ini itu termasuk bisnis kecil atau mikro, dikarenakan bisnis ini dimiliki hanya satu orang saja. Sahamnya juga terbatas. Untuk pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh pemilik dan saham juga relatif kecil. Dalam menyalurkan bisnis ini, saya menggunakan gaya kepemimpinan demokratis, di mana mengapa saya memilih gaya kepemimpinan ini karena gaya kepemimpinan ini setiap masukan atau kritikan saran dari anggota tim tetap dihargai dan komitmen dari anggota itu terjalin satu sama lain. Lalu adanya partisipasi yang aktif dari setiap anggota tim yang saya buat. Lalu untuk SDM-nya seperti apa yang saya inginkan, itu saya menginginkan setiap perusahaan pasti ingin memiliki SDM yang berkualitas, produktif, kinerja yang tinggi dan bagus, konsisten, cekatan, loyal, dan kontribusi nyata untuk perusahaan yang dia jalani. Lalu bagaimana cara mewujudkan SDM tersebut? Dengan cara saya merekrut karyawan yang akan diseleksi dengan ketentuan paham akan cara pembuatan produk yang saya jalani atau kelola masak, mulai dari adonan, rasa, dekorasi dan lain sebagainya supaya diminati, dengan tujuan agar rasa dan kualitas dari produk yang saya bangun. Untuk dari sisi permodalnya sendiri, saya menggunakan modal awal yang saya dapatkan dari saya sendiri, atau bisa juga dari pihak lain, misalnya investasi yang diberikan oleh jasa keuangan yang terpercaya. Selanjutnya, produk apa saja yang akan saya pasarkan, yaitu seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, seperti mulai dari cilok isi itu ada isian cabai, telur, ayam suwir, daging dan lain sebagainya. Ada juga berupa frozen food. Lalu bagaimana saya mendapatkan bahan untuk pembuatan produk itu? Dengan cara saya kerjasama dengan toko-toko grosir yang memiliki harga lumayan murah namun kualitas itu bagus. Lalu bagaimana bentuk kerjasamanya dengan toko grosir yang saya beli bahan pokok tersebut, yaitu dengan menjadi reseller tetap atau aktif pembeli bahan baku tersebut. Untuk target pasar yang kita gunakan yaitu semua kalangan, mulai dari anak-anak, dewasa yaitu bapak, ibu dan sebagainya. Dengan demikian, saya harus bisa menyesuaikan produk yang saya miliki dengan keinginan pelanggan. Mulai dari seperti kayak Mbak tolong ditambah lagi pentol ini atau cilok ini. Itu sebagai tantangan terbaru buat saya. Lalu strategi pemasaran yaitu dengan dua cara, melalui offline dan online. Untuk offline-nya itu bisa langsung datang ke outlet. Saya memilih tempat untuk outlet tersebut yaitu di tempat perbelanjaan,
kulineran, sekolah-sekolah atau kampus-kampus. Untuk online-nya sendiri yaitu ketika dalam keadaan itu bahan frozen food, yaitu datang ke untuk online-nya itu bisa berupa frozen food dan juga ada yang matang. Untuk keadaan matang, saya menggunakan sistem DO atau COD melalui aplikasi WA, IG, Facebook, bisa juga GoFood, Shopee Food juga bisa. Untuk frozen foodnya bisa diakses melalui Shopee, Marketplace dan lain-lain. Untuk penetapan harga sendiri, saya dengan menentukan jumlah per biji yang dibuat dengan selisih harga bahan baku yang saya beli. Semisal harga baku semua itu habis 20.000, lalu kita membuat per biji itu dengan harga Rp200. Lalu sehari kita buat 200-an, kurang lebih 200-an biji dalam sehari, maka yang kita dapat kurang lebih 40.000. Dan kami bisa mengambil fee atau keuntungan Rp20.000 jika masih buka pertama, atau seperti saya itu masih rumahan untuk jajanan anak-anak TPA seperti itu. Jika sudah memiliki cabang pasti lebih banyak lagi, seperti untuk keuntungannya bisa 5 kali lipat atau sebagainya. Seperti itu materi yang dapat saya sampaikan. Demikian atas perhatiannya, sedikit pemaparan materi rencana bisnis. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.